Kembali lagi saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Allah. Karena ada banyak hal yang kita alami yang sulit untuk kita mengerti. Tetapi ketika kita bergaul dengan Tuhan melalui firman-Nya, kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya kepada janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya semua yang Kau lakukan yang terbaik untuk kami. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kuasa Allah. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami merindukan firman-Mu untuk menuntun seluruh kehidupan kami.
hingga hidup kami bisa dan mampu untuk melakukan apa yang benar di hadapan Allah ketika Engkau berbicara bagi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja berkarya dan berkata-kata atas kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memakai hamba-Mu saat ini untuk menyatakan kasih Allah, menyatakan isi hati Allah bagi setiap umat-umat-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga, setiap penghalang, setiap kuasa roh jahat, kuasa setan, kuasa iblis kami menolak, mematahkan kerja kuasanya di dalam nama Yesus. Hingga saat ini kami sungguh fokus karena Roh Kudus yang bekerja atas kami. Fokus untuk firman Allah di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan, dan saat ini kami siap untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini saya mengajak kita bersama-sama untuk kita mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita melewati yang namanya waktu. Apa hubungannya? Iya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena saya sangat percaya dan saya sangat yakin dari firman Allah bahwa segala sesuatunya sudah diatur oleh Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan sudah ngatur waktunya. Apa yang harus terjadi atas kehidupan kita. Nah, seperti di dalam Pengkhotbah pasal 3, saudara-saudara, untuk segala sesuatu ada waktunya dikatakan. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk panen, ada waktu untuk mencabutnya, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Dan seterusnya saudara-saudara. Segala sesuatu ternyata sudah diatur oleh Allah. Dan segala sesuatunya ada waktunya Tuhan. Nah, hari ini kita bersama-sama akan mengenal semuanya itu. Sehingga ketika kita memahaminya, saudara, saya mengajak kita pada akhirnya bersuka cita. Itu intinya saudara. Pada akhirnya kita bisa bersuka cita. Karena apa? Karena semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Karena semuanya ada waktunya Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita membaca dari Pengkhotbah pasal 3, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 sampai 15 saya bacakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Wow, amin. Untuk firman Tuhan. Jadi saudara-saudara di dalam Tuhan, dikatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada waktu untuk makan, ada waktu untuk beristirahat, artinya tidak makan. Dalam artian begini saudara, ada waktu untuk lapar, ada waktu untuk kenyang. Manusia tidak akan mungkin makan kalau dia tidak lapar saudara. Manusia akan makan kalau dia lapar. Jadi semua ada waktu sudah diatur oleh Allah. Sehingga manusia akan makan dan minum, dikatakan.
Semuanya ada masanya. Nah, oleh sebab itu yang pertama yang harus kita pahami adalah Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh sebab itu kita harus bersabar dan berserah kepada waktu, kepada rencananya Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah merancangkan. Yang membuat kita bisa gagal adalah karena kita memburu. Karena kita ingin cepat. Karena kita mau mendesak Tuhan untuk melakukan sesuatu terjadi atas hidup kita menurut keinginan kita. Tetapi kalau kita sadar untuk yang pertama ini adalah segala sesuatu indah pada waktunya, segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan, masanya itu. Nah saudara-saudara yang terkasih, tahukah kita bahwa ada waktu bagi Abraham untuk mendapatkan keturunan? Apa yang dijanjikan oleh Allah? Keturunan. Keturunanmu banyak, seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Apakah Abraham melihat keturunan yang banyak itu? Tuhan berjanji kepada dia untuk keturunannya. Dia cuma satu, yang dari Sarai, dari Sarah. Nah, dan untuk menunggu itu lama saudara. Hampir-hampir sepertinya nggak terjadi. Ada waktunya, indah pada waktunya. Setelah Abraham, keturunannya itu mendapatkan tanah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu tanah Kanaan, itu ratusan tahun saudara-saudara. Ratusan tahun, Abraham aja sudah jadi tulang belulang. Supaya kita memahami, maksud saya, ada waktunya bagi Yusuf saudara-saudara. Ketika dia bermimpi, dari mimpinya itu ada 13 tahun lebih saudara. Sampai kepada saudara-saudaranya sujud di hadapannya. Dia katakan bulan dan bintang sujud. Lalu dia katakan bahwa berkas-berkas gandum dari saudara-saudaranya semua sujud menyembah kepada gandumnya dia. Untuk mencapai itu panjang prosesnya yang dialami oleh Yusuf. Nah saya mau katakan bahwa untuk menanti sampai kepada waktunya Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita, itu berbagai macam proses. Prosesnya sepertinya tidak menuju ke sana saudara-saudara. Proses yang dilewati oleh Yusuf sepertinya tidak menuju kepada langkah yang menjadi mimpinya itu. Kalau Yusuf patah semangat, kalau Yusuf patah hati, kalau Yusuf sakit hati, maka tidak akan terjadi. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dibuang dalam sumur, lalu dia dijual oleh saudara-saudaranya. Nah ketika dijual lagi saudara di Mesir, jadi budak. Ketika jadi budak di dalam rumah Potifar, dipitnah, masuk penjara. Itu proses saudara yang dilewatinya, yang saya katakan tadi sepertinya tidak menuju kepada arah yang menjadi mimpi Yusuf. Tetapi semuanya itu harus bersabar. Dia kerja terus, dia lakukan terus apa yang menjadi bagiannya. Dia melakukan terus apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga mencapai kepada tujuan itu. Lalu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada waktu bagi Daud saudara. Daud sudah diurapi oleh Samuel jadi raja Israel. Tapi apa yang terjadi? Dia harus melewati proses panjang, dia harus ikut perang, mengalahkan Goliat. Lalu dia menjadi buronan Raja Saul. Orang yang paling dicari di Israel ketika itu mau dibunuh oleh Saul. Dia lari ke sana kemari, sampai-sampai berpura-pura jadi gila dan lain sebagainya saudara. Sepertinya kalau ini bahasa saya saudara, ketika saya dijanjikan, apalagi yang mengurapinya itu seorang nabi yang besar. Siapa yang gak kenal Samuel di zaman itu? Orang tahu Nabi Samuel adalah nabi yang luar biasa. Dia urapi Saul jadi raja, jadi saudara. Nah ketika dia urapi Daud jadi raja, kok sepertinya enggak benar tuh Samuel. Iya kan, dulu memang Samuel yang urapi saya.
jadi raja sampai sekarang wow, bukannya jadi raja tapi jadi buronan. Bukannya jadi raja tapi waduh hancur, babak belur. Berjuang terus untuk hidup aja susah. Bisa saja terjadi seperti itu saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena waktu itu belum waktunya. Dia harus banyak belajar menjadi seorang pemimpin. Bagaimana keadaan rakyat, bagaimana dia harus memimpin banyak orang. Itu proses-proses yang dilakukan oleh Allah untuk mencapai ke sana, saudara-saudara. Nah, ada banyak saudara-saudara yang lainnya. Kalau saya mau katakan ada waktu semuanya. Tapi itu beberapa contoh. Bahwa kita harus menantikan waktunya Tuhan. Nah, ketika kita tahu bahwa segala sesuatunya diatur oleh Tuhan, ada waktunya. Yang kedua yang harus kita pahami daripada itu adalah kita memahami tujuan Allah dalam hidup kita. Yusuf, kenapa dia terus berjuang? Kenapa dia tidak patah semangat? Kenapa dia tidak patah hati? Ketika dalam perjuangannya menjalaninya, waduh prosesnya seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu tujuan Allah. Dia katakan begini saudara kepada saudara-saudaranya. Jangan takut, jangan khawatir, nggak usah takut. Tahukah engkau bahwa saya mendahului kamu ke Mesir ini dengan segala prosesnya yang panjang itu untuk memelihara kehidupanlah. Supaya kamu tidak mati, tidak kelaparan. Yusuf tahu. Kita pun harus demikian saudara. Untuk kita menantikan waktunya Allah. Saya mau bercerita saudara-saudara dengan pengalaman hidup saya. Saya pernah bermimpi, ini mimpi saya. Saya mimpi membangun sebuah rumah di satu tempat saudara-saudara di pinggir jalan. Dan ketika saya membangun rumah, di rumah itu saya bermimpi, saya melihat ada banyak keluarga saya mengikuti membangun di tempat itu. Wow, rumahnya keren saudara. Banyak orang mengikuti, waduh saya senang. Bahwa wah ternyata di tempat yang saya pilih itu banyak orang ngikut. Saudara saya ngikut, ada banyak orang lain juga senang dan suka. Di tempat itu, tempat saya membangun rumah itu, sehingga mereka pun membangun rumah berjejer. Di daerah rumah saya, dekat rumah saya. Lalu saudara-saudara dalam mimpi saya itu juga, ketika saya naik motor saudara, ketika saya jalan, di jalan raya, di jalan itu saudara, semua orang yang bangun rumah di situ saudara saya dan orang-orang lain yang ada di sekitar itu ngikut saya saudara. Saya memimpin di depan, wow, mimpi yang indah. Jadi seorang pemimpin seperti itu diikuti di jalan itu saudara. Wah, mimpi itu pengen saudara. Ada motornya, motor Harley saudara, motor besar, moge. Wah banyak orang ngikut. Semua orang ngikut di jalan itu, ngikuti saya. Nah, ketika ada mimpi seperti itu, menjadi sebuah impian bagi saya. Wah, betapa senangnya ketika saya membangun sebuah rumah, orang banyak ngikut di daerah itu, ikut berjejer di daerah itu, berjejer di samping rumah saya. Wow, bagus sekali, tertata semua dalam mimpi saya dan menjadi impian saya. Nah, ketika mau jalan-jalan saudara naik motor, wah banyak orang saudara-saudara saya mengikut jalan itu. Ikut saya naik motor masing-masing saudara. Dalam mimpi itu menjadi sebuah impian bagi saya. Kami bersuka cita mengikuti jalan itu. Nah, ketika itu menjadi sebuah impian, secara manusiawi, saya bangga kalau itu terjadi. Wow, itu luar biasa secara manusiawi. Wow, menjadi kebanggaan sepertinya. Wah, impian itu saya kejar. Ternyata saudara, mimpi itu benar. Pada akhirnya saya paham saudara-saudara. Saya paham. Ternyata untuk membangun kehidupanlah Tuhan menempatkan saya di tempat itu untuk membangun sebuah rumah. Seperti Nuh membangun bahtera. Begitu lama 100 tahun membangun bahtera untuk mencapai kepada keselamatan, selamat dari air bah. Nah, untuk membangun rumah itu saudara,
diawali yang saya lihat dalam mimpi saya itu. Menjadi sebuah impian saya, membangun rumah. Sehingga orang, wow, ternyata rumah di daerah itu bagus, aman, tentram, damai di situ. Nah ternyata Tuhan mau menempatkan saya untuk membangun kehidupan. Membangun kehidupan yang benar di hadapan Allah. Sampai kepada waktunya saya memahami itu, wow, ada satu tanggung jawab yang besar di dalam kehidupan saya. Supaya keluarga saya, keturunan-keturunan saya dan orang-orang yang mengikuti saya untuk membangun rumah, membangun kehidupan di tempat itu, bisa benar-benar terbangun dan merasakan ada damai sejahtera, merasakan ada sukacita, merasakan ada ketenangan, ketentraman di rumah itu. Wow, ternyata saya membangun kehidupan di rumah gereja sidang jemaat Allah. Lalu bukan hanya cuman itu saudara-saudara. Sekarang saya menjadi ketua badan pengurus daerah. Wilayahnya lebih besar lagi. Wah, ternyata saya membangun kehidupan di Kalimantan Tengah. Kalau kehidupan yang saya bangun gak benar, orang gak akan mau bangun rumah di situ, saudara. Orang tidak akan mau membangun kehidupan di situ. Lalu ketika saya sadar, ketika saya lagi jalan, saudara, naik motor, naik moge, seperti itu, ternyata saya sedang berjalan di jalan kebenaran. Saya harus membuktikan bahwa ada di jalan kebenaran. Mengikuti rambu-rambu dalam jalan itu, saudara. Yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau enggak, celaka. Kalau saya celaka, banyak orang yang ngikut ini celaka di jalan kebenaran itu, di jalan itu, saudara. Oh, ternyata itulah mimpi saya. Yang saya pikir secara dunia, waktu itu ternyata Tuhan menempatkan itu, oh iya, secara rohani. Untuk membangun kehidupan, untuk menuntun orang kepada jalan kebenaran. Supaya banyak orang diselamatkan, menuju kepada kehidupan kekal. Sampai kepada waktunya Tuhan. Prosesnya panjang, saudara. Dan tidak akan mungkin secara manusia dalam kehidupan saya untuk menjadi seperti itu, untuk bisa membangun kehidupan, untuk berjalan dalam kebenaran. Bertolak belakang dari hidup saya yang lama. Nggak ada jalan ke situ, nggak ada pandangan ke situ, nggak ada pikiran ke situ. Tapi itulah yang dinamakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika kita terus menerus berjalan, terus menerus cari Tuhan, sampai menemukan itu. Kita tidak akan menemukannya kalau kita berhenti di tengah jalan. Kita tidak akan menemukannya kalau kita memberontak dari Tuhan. Kita tidak akan menemukannya kalau kita mencelakakan diri, bunuh diri dan lain sebagainya di tengah perjalanan itu. Enggak sampai. Kita harus sampai kepada tujuan itu. Sehingga engkau akan melihat, oh ternyata ada rencana Tuhan, ada rancangan indah Allah di dalam kehidupannya. Itulah yang harus kita pahami, itulah yang harus kita mengerti, saudara-saudara. Itu yang pertama, di dalam firman Allah ini, bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita buka di dalam Mazmur, pasal 37, ayat 3 hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan begini. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudara-saudara, ketika kita tahu bahwa Tuhan, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah, apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang kita lakukan, percayalah kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik, yang benar, yang berkenan, yang sempurna di hadapan Allah. Diamlah di negeri dan berlakulah setia kepada Tuhan. Bersukacitalah, bergembiralah.
Serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Allah. Percayalah kepada Dia dan Ia akan bertindak. Wow, luar biasa saudara. Lalu yang kedua, dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 dikatakan begini, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Oh, saudara-saudara, ketika kita sudah tahu bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Apa yang kita lakukan yang dikehendaki oleh Allah? Apa yang kita perbuat saudara-saudara? Dia katakan bahwa aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada, perhatikan saudara-saudara, tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Kita bersenang-senang, bersuka cita, menikmati hidup ini saudara-saudara. Kita tahu bahwa ada waktunya sakit, ada waktunya sembuh, ada waktunya lapar, ada waktunya makan. Ada waktu bersedih, ada waktu bergembira, ada waktu tertawa, ada waktu berduka. Semua sudah ada waktunya. Dan semua itu harus kita lewati. Kita lewati dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menikmati hidup, menikmati kesenangan. Bagaimana bersenang-senang di hadapan Allah. Jadi ketika menyadari akan hal itu saudara, saya memberikan satu contoh saudara. Ketika hidup bersama-sama dengan istri, bagaimana menikmati sukacita, menikmati kesenangan bersama-sama dengan pasangan hidup kita. Coba saudara-saudara ketika engkau bersama-sama dengan istrimu, oh engkau puji dia, wow mama cantik luar biasa. Betapa senang, betapa sukacita, betapa beruntungnya aku mendapatkan kamu. Dia senang, wah segala sesuatunya, oh indah saudara. Tapi coba engkau pukul dia dengan kata-kata. Kamu ini ngapain, gak ada kerjaan kah? Sibuk ini itu saja. Kamu gak perhatikan A, B, C, D, wah ribut saudara. Siapa yang gak menikmatinya? Kita. Bisa seharian gak teguran saudara-saudara karena pukulan-pukulan kata-kata yang tidak baik. Tapi bagaimana kita membangun supaya kita menikmati kesenangan kita sendiri bagaimana? Seperti apa yang dikehendaki oleh Allah kita lakukan. Wow. Jadi dikatakan saudara-saudara yang terkasih, tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka, daripada menikmati kesenangan. Bagaimana kita bisa menikmati kesenangan dalam hidup ini? Ketika engkau senang berkebun, berkebunlah. Ketika engkau senang jalan-jalan, jalan-jalanlah. Daripada engkau pikirkan dunia ini yang gak habis-habis. Karena semuanya sudah diatur, semuanya sudah ada waktunya. Daripada engkau berlelah-lelah melakukan segala sesuatu yang semuanya sia-sia. Yang gak sia-sia adalah hidup benar, hidup takut akan Allah, hidup dalam kebenaran. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Dikatakan begini, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu. Dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi. Seumur hidupmu yang sia-sia. Yang dikaruniakan Allah kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah. Itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk orang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua sama. Kaya miskin,
tua, muda, semua mengalami hal yang sama yang sudah diatur oleh Allah. Ada waktu kenyang, ada waktu makan, ada waktu lapar. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Semua dialami. Roti, makanan tidak hanya untuk orang yang berhikmat dikatakan. Tapi roti atau makanan itu untuk semua orang. Mau miskin, kaya kah, buruh kah, pejabat kah, tukang beca kah, apakah. Semua sama makan. Makan nasi yang sama. Itu maksudnya. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Nah saudara-saudara, ketika kita sudah tahu semuanya ada waktunya. Ada waktunya Tuhan. Untuk apa engkau mengejar sesuatu yang sia-sia? Yang ketika kita sudah tahu semua ada waktunya. Yang lebih baik yang kita lakukan mulai saat ini ketika engkau dengarkan khotbah ini. Tidak ada yang lebih baik daripada engkau bersenang-senang atau bersuka cita. Bersuka-suka. Tidak ada yang lebih baik daripada engkau menikmati kesenangan. Bagaimana engkau menikmati kesenangan? Buatlah kesenangan itu. Sehingga engkau akan menikmati kesenangan itu. Dikatakan oleh firman Allah, mari makanlah rotimu dengan sukaria. Ada banyak orang karena stres nggak bisa makan. Makanan berlimpah nggak dimakan saudara. Karena semua ada waktunya. Bagaimana kita bisa menikmati itu semua saudara? Ada cerita di dalam Alkitab saudara. Dia mengejar segala sesuatunya. Berhasil saudara. Dia bangun lumbung di belakang rumahnya. Wow, dia kaya raya. Lumbungnya besar-besar. Malam itu dia mati. Nggak ada sesuatu yang dia nikmati. Sebelum engkau mati, nikmatilah. Tapi dengan cara yang benar. Firman Allah katakan, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Artinya saudara, hiduplah dalam perkenanan Allah. Takutlah akan Tuhan. Hidup benar di hadapannya. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan sampai nggak ada minyak di kepalamu. Artinya kita bersenang-senang dengan cara yang berkenan di hadapan Allah. Kita bersuka-suka nikmati kehidupan ini. Tetapi tidak melanggar hukum Allah. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Menikmati hidup dengan istri sampai dicatat di situ saudara. Ternyata ketika saya merenungkan segala sesuatunya, waduh panjang saudara. Seharusnya saya ceritakan yang namanya menikmati hidup bersama-sama dengan pasangan. Singkatnya begini saudara, ketika saya baru menikah, saya mengejar apa yang diinginkan hati saya. Saya ingin menundukkan dia dengan cara saya. Semuanya sia-sia, kami selalu bertengkar. Demikian juga, saya egois, demikian juga istri saya. Semua mempertahankan diri. Apa yang kami temui, kami nggak pernah bersenang-senang di awal-awal pernikahan. Karena menuntut pasangan untuk sempurna menurut pikiran saya. Oh kamu harus begini, standarnya begini, begini. Waduh, capek saudara. Ketika tidak memenuhi standar, bertengkar. Tapi ketika mulai hidup dalam kasih yang benar. Wow, ternyata hidup itu indah. Kami boleh bersenang-senang menikmati kehidupan bersama menjadi pasangan hidup. Coba bayangkan kalau engkau selalu bertengkar dengan istrimu, selalu bertengkar dengan suamimu. Apa yang kau nikmati? Apalagi kalau sudah enggak teguran 1 hari, 2 hari, 3 hari. Wow, kayak neraka saudara. Nggak ada yang menyenangkan di rumah. Karena apa? Itu karena kesalahan. Karena tidak bisa menciptakan sesuatu yang indah untuk dinikmati. Jadi oleh sebab itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita melakukan segala sesuatunya untuk kita menikmati, karena tidak ada yang lebih baik
daripada kita menikmati kehidupan. Menikmati sukacita, makan minum dengan sukacita, bukan dengan jeritan, tangis air mata. Lebih baik nikmatilah kehidupanmu dengan cara yang berkenan kepada Allah. Ada banyak orang gak bisa menikmatinya karena ingin mengejar segala sesuatunya, sampai-sampai dia tidak pernah menikmati keindahan dalam sebuah kehidupannya. Tidak, makanannya berlimpah, semuanya enak, tetapi gak pernah makan enak. Yang ada hanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Padahal semuanya itu akan berlalu, semuanya itu akan ditinggalkan. Jadi sekarang apa yang bisa engkau nikmati dalam perjalanan hidupmu. Karena segala sesuatu dikatakan dalam pengkhotbah ini adalah sia-sia. Yang enggak sia-sia adalah hidup benar di hadapan Allah, takut akan Allah. Jadi nikmati semuanya dalam takut akan Tuhan. Maka engkau akan nikmati, wow, luar biasa. Saya mau berbagi apa yang saya rasakan, saudara. Menikmati keindahan dalam kehidupan. Bisa menikmatinya bersama istri, bersama anak-anak saya. Apa yang kita lakukan, lakukanlah. Dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga adalah segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya, tidak dapat dirubah, saudara. Tidak dapat dirubah. Segala sesuatunya telah diatur oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurang. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Saudara-saudara, kita harus menyadari yang ketiga. Yang pertama tadi bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Semuanya ada waktu Tuhan. Yang kedua adalah tidak ada yang lebih baik selain engkau menikmati kehidupan ini dengan sukacita. Bersuka-suka, bersenang-senanglah. Sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam kebenaran. Jangan bersukacita dalam korupsi, jangan bersukacita dalam penipuan, jangan bersukacita dalam perzinahan, itu enggak benar. Yang ketiga adalah segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya, tidak dapat dirubah. Kita tetap ada lapar supaya kita makan dan kenyang. Manusia tetap akan lahir dan tetap akan mati. Ada waktu bersukacita, ada waktu bersedih. Dan seterusnya, saudara. Itu semua akan ada. Tetapi bagaimana kita lewati itu semua? Kita nikmati itu semua. Wow, itu hal yang luar biasa. Ketika kita mampu dikuatkan, diteguhkan dalam hal itu. Ketika kita menyadari akan semuanya ini, saudara. Untuk apa, saudara? Tuhan menetapkan semuanya itu untuk Dia. Kalau dikatakan di dalam Roma pasal 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah, kita gak bisa memikirkan. Kalau ayat 34 dan 35 dikatakan, dari ayat 33 saya katakan, baca. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sehingga ia harus merubahnya? Gak ada yang jadi penasehat Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya. Karena apa? Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Jadi semuanya bagi Dia. Kepujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan Dia sudah menetapkan segala sesuatunya. Jadi kita harus memahami apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita. Masing-masing. Seperti kesaksian saya tadi, saya membangun rumah dalam mimpi saya. Menjadi sebuah impian saya, diikuti oleh banyak orang, saudara-saudara saya. Ketika saya berjalan, wah, mengendarai sepeda motor besar, motor moge seperti itu. Wah, diikuti oleh orang banyak. Waduh, menjadi impian saya ternyata
Ada maksud Tuhan untuk membangun kehidupan lah. Untuk membawa orang kepada jalan kebenaran lah semuanya itu. Bukan mimpi secara duniawi. Tetapi itu sebuah rencana Allah. Seperti mimpi Yusuf. Bukan bulan dan bintang yang sujud menyembah kepadanya. Bukan berkas-berkas gandum yang sujud menyembah kepadanya. Tapi semuanya itu untuk maksud dan tujuan Allah. Untuk menyelamatkan. Jadi itu saudara-saudara yang terkasih, oleh sebab itu mari kita bersama-sama berjuang dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu ada waktunya. Jadi nikmatilah waktu yang ada ini. Ayat terakhir Filipi pasal 4. Ayat 4 hingga ayat yang ke-9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan dan indah pada waktunya. Lalu yang kedua, apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita lebih baik menikmati dalam bersuka-suka atau bersukacita dan menikmati kesenangan selama engkau tinggal di dalam dunia. Ketika engkau mati, engkau nggak bisa nikmati apa-apa. Ketika engkau mati, engkau nggak ada makan minum lagi, nggak ada lagi, itu cuma tulang belulang. Nikmatilah selama engkau bisa hidup di tengah-tengah dunia ini. Ketika engkau senang berbagi, berbagilah. Karena itu akan mendatangkan sukacita bagimu. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Untuk terus kita berbuat baik, melakukan apa yang baik, melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Karena dikatakan bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Hendaklah kamu jangan khawatir, tidak khawatir. Tapi kita berserah sepenuhnya kepada Allah. Karena segala sesuatunya ada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terindah. Dan kita harus menyadari bahwa segala mimpi kita, tujuannya untuk apa? Adalah tujuannya untuk kemuliaan Dia. Karena dari Dia, bagi Dia, untuk Dia, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Jadi semua dalam hidup kita menjadi tujuannya dari Allah. Allah telah menetapkan kita untuk hidup dalam kehendak-Nya. Jadi kalau sesuatu mimpi kita itu tidak terjadi, jangan-jangan mimpi itu adalah keinginanmu. Yang untuk engkau habiskan. Untuk engkau berpoya-poya, untuk kesombonganmu. Awalnya saudara, mimpi saya bahwa saya mendirikan rumah, saya pakai moge di jalan. Untuk apa saudara yang saya pikirkan, saya mengejar mimpi itu? Untuk apa? Untuk kesombongan. Wow, gagah hebat kalau saya bisa seperti itu. Pakai moge besar di jalan lalu diikuti orang-orang lain. Bukan untuk Tuhan, tapi untuk kesombongan saya. Tapi ketika saya menyadari akan semua hal itu, tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Saya berpikir, saya diberikan hikmat oleh Allah, ternyata tujuannya hanya untuk bagi kemuliaan nama Tuhan. Wah, ternyata jalan itu adalah menuntun orang kepada jalan kebenaran. Wow, indah, indah, indah dan indah sekali saudara. Jadi hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Puji nama Tuhan. Kiranya dalam khotbah yang singkat ini saudara bisa mengubah cara pandang saudara-saudara, bisa menikmati hidup yang benar dalam sukacita, dalam damai sejahtera di hari-hari kehidupan kita. Bekerjalah selama masih siang, karena engkau tidak bisa melakukan apa-apa kalau engkau sudah tidak berdaya. Beritakanlah Injil ketika kakimu masih kuat untuk melangkah, ketika badanmu masih sehat, karena orang sakit yang tidak bisa pergi kemana-mana, orang lumpuh sulit, orang yang nggak bisa bicara lagi, kalau sudah miring-miring saudara, nggak bisa melakukan apa-apa, lalu baru berteriak, oh Tuhan aku mau melayani, sudah terlambat. Selagi engkau sehat, selagi engkau kuat, lakukanlah apa yang dikehendaki oleh Allah. Ketika dikatakan berbuat baiklah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh orang lain. Selama ada sesuatu yang engkau bisa beri,
berikanlah itu. Karena ada waktu, ada masanya. Ketika kita sadar akan hal itu saudara, mari bersama-sama hari ini untuk kita bisa menikmati kesenangan di dalam Tuhan. Kita masuk dalam kendaraan kemenangan bersama-sama dengan Kristus untuk melintasi puncak-puncak bukit di dunia ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu jikalau hari ini kami mendengarkan firman-Mu, bahwa segala sesuatu ada waktunya, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya, bahwa lebih baik untuk kita menikmati sukacita, bersuka-suka, bersenang-senanglah di dalam kebenaran, di dalam firman, di dalam takut akan Allah. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Segala sesuatunya tetap ada untuk selama-lamanya, supaya setiap orang takut akan Tuhan. Jadi oleh sebab itu kami saat ini Tuhan menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam pimpinan dan dalam kuasa-Mu, supaya kami tetap hidup dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kami tetap berpakaian putih, hidup benar di hadapan-Mu, melakukan apa yang benar, apa yang berkenan di mata-Mu Tuhan. Tuhan kuatkan, teguhkan kami. Tanpa pimpinan Roh Kudus kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi kami percaya bahwa ketika kami hidup dalam Roh, kami akan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus penuhi kami dengan kekuatan kuasa dari tempat yang maha tinggi, hingga kami berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam iman, berjalan dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama. Hingga hidup kami benar dan kami akan menuju kepada kehidupan yang telah dijanjikan dalam kekekalan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini. Dan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Sebab kita percaya Dialah satu-satunya Tuhan yang pasti akan memberkati kita. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan penyembuh, Engkau Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Oh haleluya, ya rala papa, keluar sikar rala papa. Segala pujian kami, syukur, hormat dan pengagungan kami naikkan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Engkaulah pemilik hidup kami, Engkaulah yang berdaulat sepenuhnya atas kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan kembali hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percayakan hidup kami dalam perlindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Dan kiranya Tuhan yang akan memberkati kami pribadi lepas pribadi, memberkati segala sesuatu yang boleh kami kerjakan dan lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dan sebelum kami akan menerima berkat-Mu ya Tuhan, hamba-Mu berdoa terkhususnya untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah online ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Tuhan memberkati sidang jemaat dengan perlindungan yang sempurna yang dari Allah. Dihalaukan, dijauhkan kiranya dari segala macam penyakit-penyakit yang berbahaya, dari penyakit sampar, penyakit menular, dari virus corona di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai hamba-Mu Tuhan, aku berdoa meminta kepada Allah di dalam nama Yesus, supaya tidak ada satu orang pun dari jemaat ini yang mati oleh COVID di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hingga semua jemaat ini terhalau, terluputkan dari segala macam penyakit corona yang mematikan. Terima kasih ya Bapa di sorga, ini doa kami, ini seru kami di hadapan-Mu. Tuhan kiranya juga memberkati mereka dalam usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka. Jadikanlah berhasil dan beruntung ya Tuhan segala pekerjaan tangan mereka. Enggak mereka boleh bersuka cita di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan memberkati segala hasil-hasil yang boleh mereka kerjakan dengan 30, 60 hingga 100 kali lipat. Dan kiranya segala sesuatu yang ada pada mereka dihalaukan, dijauhkan dari segala belalang pelompat, belalang penggirik, belalang pelahap di dalam nama Yesus. Hingga berkat Tuhan mereka nikmati sepenuhnya atas kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga, di dalam nama Yesus hamba berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan ini, untuk mereka tetap kuat, teguh, kokoh melakukan apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang mempermuliakan nama Tuhan. Walaupun di tengah-tengah masa kesukaran, masa kesulitan, tetapi mereka terus akan bersuka cita dalam pembelaan Allah. Terima kasih ya Bapa di sorga Tuhan, kiranya memberkati mereka pribadi lepas pribadi dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita akan menerima berkat Tuhan, kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Oh haleluya, hiarala papa, oh keluar sikarala papa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima seluruh berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Dari sekarang ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita orang-orang percaya. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus.
Saya percaya bahwa saudara sudah menyiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus saat ini. Namun sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus, kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati dan pikiran kita akan berdoa. Bapa di sorga, kekasih jiwa kami di dalam Yesus Kristus saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus untuk mengingat kembali akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, di mana melewati pengorbanannya kami diselamatkan, melewati darah yang telah tertumpah kami diampuni. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan segenap hati kami datang untuk bersatu di dalam tubuh dan darah Kristus melewati perjamuan kudus ini. Tuhan berkati kami, layakkan kami di hadapan-Mu untuk kami berlayak bersatu di dalam kuasa Allah. Tuhan berkati setiap sarana yang kami pakai, baik roti dan anggur yang ada ini. Roti yang melambangkan tubuh-Mu dan anggur yang melambangkan darah-Mu. Kiranya diberkati, diurapi, disucikan, dikuduskan, layak untuk menjadi tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, persiapkan roti di tangan kanan kita seraya kita berdiri semua dan mengangkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga kita mengambil cawan anggur di tangan kanan kita angkat. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Oh haleluya, ya Allah Bapa, keluar sikir Allah. Saat ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, berterima kasih. Jikalau kesempatan ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama mengadakan perjamuan kudus untuk mengingat kembali pengorbanan-Mu yang besar, pengorbanan-Mu yang begitu mulia di atas kayu salib. Melewati pengorbanan-Mu ini kami diselamatkan. Melewati kuasa darah-Mu kami disucikan, dikuduskan kembali, layak dan diperdamaikan dengan Allah. Kiranya Tuhan melewati perjamuan kudus hari ini sungguh kami bersatu dalam tubuh dan darah, hingga kekuatan kuasa-Mu mengalir atas kami, untuk kami kuat, teguh, kokoh melakukan apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Melewati kuasa darah-Mu kami sungguh dibebaskan, dilepaskan dari berbagai macam penyakit dunia ini. Melewati kuasa darah-Mu kami dimampukan dalam langkah kaki kami, mengiring Engkau di tengah-tengah dunia yang fana ini, dalam segala macam pencobaan, dalam segala macam hal, tantangan, rintangan. Kiranya melewati perjamuan Kau kudus ini, kami sungguh dibebaskan, dilepaskan dari segala belenggu, ikatan-ikatan dunia, kuasa-kuasa jahat. Nggak, sungguh kami menjadi manusia yang merdeka. Merdeka untuk dipakai oleh Kristus, merdeka untuk memuliakan Tuhan, merdeka untuk memuji-muji Tuhan. Sehingga hati kami, tubuh kami tidak lagi terikat akan dunia ini, tetapi kami dengan leluasa menjadi manusia yang merdeka. Untuk kami memakai seluruh anggota tubuh kami menjadi senjata-senjata kebenaran, untuk mematahkan setiap kuasa-kuasa kelaliman di dunia ini. Kiranya melewati perjamuan kudus ini
Kami semakin disadarkan dalam setiap langkah kaki kami bahwa waktu ini adalah waktu yang berharga di mata Tuhan untuk kami bekerja di ladang Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan kiranya melewati perjamuan kudus ini kami mendapatkan perlindungan, kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan kuasa dari tempat yang maha tinggi, dari sorga, yaitu dari Bapa yang kekal di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dari surga, hingga kami berjalan dalam sukacita, dalam damai sejahtera senantiasa. Kiranya ketentraman, ketenangan menjadi milik bagian kami di dalam seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.